Malomo adalah tokoh cendekiawan dan ahli hukum di sekitaran 16 Masehi di zaman kerajaan Lapatiroi. Nenek Malomo dikenal sebagai orang tercerdas di masanya dan menjadi salah satu di antara 5 orang ahli di bidang pertanian dan pemerintahan. Nenek Malomo adalah gelar yang disematkan kepadanya karena beliau mampu atau mudah dalam menyelesaikan permasalahan. Ini salah satu kisah Nenek Malomo. Selamat menyaksikan. Di suatu kerajaan Sidenreng, hiduplah seorang laki-laki sebagai cendekiawan dan ahli hukum pada masa pemerintahan Lapatiroi. Dia mengubah tanah yang tandus menjadi tanah yang subur sehingga pangan dan ternak pun tumbuh melimpah di kerajaan Sidenreng. Orang menganggap dia utusan dari langit, ada juga yang menganggap orang jadi-jadian. Namun mereka semua memanggil dia Nenek Malomo. Nenek Malomo bukanlah sebuah nama, melainkan gelar yang diberikan oleh Raja Lapatiroi yang berarti orang yang mudah memecahkan masalah. Nama aslinya adalah Lapak Galla. Tidak seperti yang dibicarakan orang lain, Nenek Malomo hanyalah orang biasa, mempunyai seorang istri dan anak. Kecerdasan dan kerja keras yang membuat Nenek Malomo diangkat sebagai penasehat Raja Sidenreng. Karena itu, ia terkenal di Sidenreng bahkan sampai ke kerajaan tetangga. Raja Wajo, Puang Rimagalatung pernah bertanya kepada Nenek Malomo, apa rahasia tanah Sidenreng memiliki pangan dan ternak yang melimpah? Nenek Malomo menjawab, Resopa temangingi nama Lomo naletei pamase dewata, yang berarti kerja keras tanpa putus asa akan mendapat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Namun Nenek Malomo bukanlah manusia sempurna. Ada kejadian yang dimana Nenek Malomo tak dapat mengatasi masalah dengan mudah. Ini bermula pada saat panen raya dimulai. Padi yang dulunya mengeluarkan bulir beras kini layu dan mengering akibat kemarau berkepanjangan. Sungai dan sumur sebagai sumber air kini kering akibat air hujan tak kunjung turun. Seluruh masyarakat Sidenreng sedih, pangan dan ternak mereka mati. Raja Lapatiroi memerintahkan Nenek Malomo mengatasi masalah ini. Nenek Malomo kebingungan mengatasi masalah ini. Nenek Malomo kebingungan mengapa air hujan tak kunjung turun panen kedua. Ketiga pun sama sebagai kemarau ini berlangsung 2 tahun lamanya. Beras cadangan sudah mulai habis. Masyarakat Sidenreng mulai dilanda kelaparan. Sebagian masyarakat mulai mengonsumsi ubi beracun walau nyawa menjadi taruhan. Nenek Malomo yang telah mengelilingi kampung belum juga mendapat petunjuk untuk memecahkan masalah kekeringan ini. Ia berpikir mengapa Sidenreng yang dulunya subur sekarang menjadi kering. Di rumah Nenek Malomo merenungi nasib masyarakat Sidenreng yang diambang kematian. Namun, suatu ketika ia menyadari satu hal yang ia lewatkan selama ini. Ia hanya fokus keliling Sidenreng, akan tetapi melupakan masyarakat itu sendiri. Ia teringat ucapannya sendiri saat pulang Ragalatung bertanya alasan tanah Sidenreng terkenal kaya ternak dan pangan serta tanah yang subur. Nenek Malomo pun menemui raja untuk mengadakan tudang sipulung bersama warga untuk membahas temuannya. Setelah semua warga berkumpul, Nenek Malomo menyampaikan bahwa Sidenreng yang dulunya pangan dan ternak tumbuh subur bukan dari alam itu semua, melainkan dari Tuhan yang memberikan kelimpahan rezeki atas kerja keras dan kejujuran kita sebagai orang Sidenreng. Kekeringan ini akibat azab dari Tuhan yang menghukum masyarakat Sidenreng yang tidak terlalu jujur. Nenek Malomo menyuruh warga yang merasa sudah berbuat tidak jujur termasuk mencuri untuk maju ke hadapannya untuk diadili. Warga pun kebingungan karena selama ini mereka berperilaku baik dan jujur selama ini. Di saat tengah-tengah kebingungan itu, ada satu orang yang berjalan menghadapi raja. Sosok tersebut adalah putra Nenek Malomo. Semua orang pun terkejut termasuk Nenek Malomo. Ia mengaku telah mengambil sebilah kayu di kebun tetangga untuk jadikan mata garu. 2 tahun lalu, ia bersama 2 pasang kerbaunya membajak sawah miliknya, di mana di tengah sawah mata garunya patah. Untuk memperbaiki mata garunya, ia kemudian mengambil kayu di kebun tetangga. Nenek Malomo bersedih mendengar pernyataan anak sendiri. Dengan berat hati, Nenek Malomo menyatakan hukuman mati untuk anaknya sendiri.
Warga pun keberatan karena sampai hati Nenek Malomo menebus kayu itu dengan nyawa anak kandungnya sendiri. Nenek Malomo menjelaskan keputusannya telah bulat. Ia berkata, "Ada temaki anak, temaki apo," yang berarti adat tidak mengenal anak dan cucu. Nenek Malomo hanya bisa berdiri tegap sambil menahan tangis melihat anaknya sendiri. Di saat suasana tegang tersebut, tiba-tiba air hujan mulai turun. Warga yang tadinya keberatan kini gembira melihat air hujan pertama selama 2 tahun lamanya. Kini tanah Cidenreng kembali subur, masyarakat sudah bisa menanam padi dan berternak kembali seperti sedia kala.